Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali dalam Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Kita akan baca firman Tuhan dari lanjutan firman Tuhan yang kemarin. Saat ini di Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, memberi sedekah kepada orang miskin dan berdoa dan berpuasa adalah disiplin penting dalam agama orang Farisi. Yesus memperingatkan untuk memastikan bahwa hati kita benar ketika kita mempraktekannya. Orang-orang Farisi menggunakan sedekah untuk mendapatkan perkenanan dari Allah dan perhatian dari manusia. Yang keduanya adalah motif yang salah. Tidak ada jumlah memberi dapat memberikan kepada kita keselamatan. Karena keselamatan adalah karunia Allah. Dan hidup untuk pujian manusia adalah hal yang sia-sia. Karena kemuliaan manusia, saudaraku, itu tidak bertahan lama. Dan kita harus mencari kemuliaan dan pujian dari Allah saja. Itu yang benar-benar diperhitungkan. Nah, di dalam pasal yang ke-6 ini dan seterusnya, atau di sampai akhir daripada khotbah di bukit ini, Yesus sedang mencanangkan bagaimana praktek daripada kebenaran kerajaan itu terhubung dalam ibadah-ibadah kita. Ya, nah untuk yang pertama, ibadah yang tadi sudah dibahas adalah soal tentang pemberian kepada orang-orang yang berkekurangan. Nah, kita mesti mengerti kata ibadah di dalam Alkitab itu punya 3 arti yang besar. Yang pertama adalah ibadah yang melayani Tuhan, itu bahasa Yunaninya latreo. Tapi juga ada ibadah yang disebut dengan, yang di dalam konteks ini memberi sedekah kepada orang lain, itu treskeia namanya. Itu muncul di Alkitab dalam kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Tapi yang ingin saya tekankan adalah ibadah yang Tuhan inginkan adalah ibadah yang datang dengan kata eusebia, yang itu artinya adalah ibadah yang diterjemahkan dari kata eusebia ini punya pengertian godly dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ibadah. Padahal kata godly artinya sebenarnya adalah seperti Allah. Jadi ibadah itu adalah praktek keserupaan dengan Allah. Jadi tentang hal ini tentu itu merupakan sebuah motivasi yang kuat dibanding hanya motivasi mencari pujian manusia ataupun berusaha membuat itu supaya Tuhan tolong kita atau Tuhan berkati kita. Ya. Saudara, dalam pemberian, kalau motif kita adalah untuk mendapatkan pujian daripada manusia, maka itu seperti orang Farisi. Kita akan mencari atau meminta perhatian daripada manusia pada apa yang kita kerjakan. Tapi jika motif kita untuk melayani Tuhan dalam kasih dan menyenangkan Tuhan, maka Tuhan yang diagungkan dan ditinggikan lewat pemberian kita. Sebab itu motivasi hati yang salah itu merampok kita dari berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dan saudara, kita perlu mengetahui bahwa waktu kita memberi itu, saudara, kita itu memberi untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena sangat disayangkan, saudara, ada orang-orang yang memberi lalu show off untuk melihat kepada publik, untuk diketahui jumlah daripada pemberian mereka. Saudara, Alkitab bilang begini, pada waktu apa yang diberikan oleh tangan kanan kita, biar tangan kiri kita tidak mengetahuinya. Nah, kalau kita memperhatikan baik-baik bahwa Yesus dalam ibadah, apapun modelnya, dalam konteks sekarang adalah pemberian, Tuhan lebih melihat motivasi kan daripada yang lain. Nah, berkali-kali di ayat-ayat ini muncul kata Tuhan menyerang kemunafikan. Sebab Tuhan tidak suka kemunafikan. Kemunafikan itu berasal dari bahasa Yunani hipokretea, yang artinya adalah pakai topeng. Itu jadi orang pakai topeng terus. Kalau kita pakai topeng, kita tidak bisa menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Kalau kita lepaskan topeng kita, maka keserupaan dengan Kristus yang memang menjadi potensi dalam kehidupan kita
dapat kita nyatakan keluar dalam kehidupan ini. Jadi, yuk mari kita memberi dengan motivasi yang benar. Jangan lupa, waktu kita memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Yesus berkata bahwa kamu memberi aku makan waktu aku lapar, kamu memberi aku minum waktu aku haus, kamu memberi aku pakaian waktu aku telanjang. Orang bertanya, kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan haus? Kapan Tuhan telanjang? Tuhan berkata begini, sebab apa saja yang kau lakukan kepada orang-orang kecil ini, orang-orang yang berkekurangan ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi sebenarnya waktu kita memberi pemberian, sebenarnya kita melihat wajah Yesus pada orang-orang yang berkekurangan ini. Mereka bukan objek untuk eksploitasi, untuk kebesaran kita, untuk nama kita dipuji begitu orang baik, begitu orang dermawan. Tapi kita melakukan ini semata-mata karena kita ingin melakukannya seperti Tuhan Yesus. Saudara, mari kita masuki hari ini, saudara, dengan apa yang kita lakukan itu, dengan pemberian kita, itu menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.